Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Saudara-saudara, para mahasiswa, mahasiswi yang kami hormati, selamat datang di mata kuliah saya, yaitu adalah hadis. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, baik, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah bahwa kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun. Selamat datang di mata kuliah saya, yaitu adalah hadis. Perkenalkan, saya di slide itu. Nanti saya juga akan kenalan dengan Anda semuanya yang sudah saya bagi dalam setiap kelompok. Saya Nursikin, itu HP saya, dan email saya, dan blogspot saya bisa dilihat dalam slide. Baik saudara, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kontrak perkuliahan hadis. Kontrak perkuliahan ini mencakup apa saja yang akan kita lakukan dalam satu semester dalam perkuliahan hadis kita. Jadi saya harapkan, Bapak harapkan bahwa dalam satu semester nanti kita akan jelas apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Baik, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada saudara, apa sih deskripsi mata kuliah hadis? Saudara-saudara, ketika kita melihat ada suatu gedung yang kuat dan kokoh, itu bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan. Wabil khusus pendidikan Islam akan kuat dan kokoh bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga pemikir para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Selanjutnya, mata kuliah hadis ini nanti akan memberikan pengetahuan dasar kepada para mahasiswa tentang ilmu hadis. Bagaimana kita akan mengetahui ilmu hadis secara komprehensif. Apa itu hadis? Apa itu sunnah? Apa itu khobar? Dan juga asar. Dan kita akan mengetahui secara komprehensif juga bagaimana struktur hadis secara formal. Bagaimana struktur hadis, sanad dan makhorijnya. Kedudukan hadis dalam syariat Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, bagaimana sejarah hadis dan juga prakodifikasi dan kodifikasi hadis, sejarah dan cabang-cabang ilmu hadis, sampai kepada kita akan mengetahui daripada ingkarus sunnah, sejarah dan bantahan terhadap kritik sanad hadis. Baik saudara, bagaimana tujuan mata kuliah kita? Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memiliki pemahaman dan wawasan tentang ilmu hadis, menjadikannya sebagai dasar filosofis dari pendidikan Islam kontemporer. Kompetensi dasar tentunya, bagaimana mahasiswa mampu memahami ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang mendalam. Menerima dengan kritis pentingnya ilmu-ilmu tentang al-hadis, dapat menerapkan teori-teori ilmu hadis dalam studi hadis. Pokok bahasan yang akan kita bahas, bagaimana kita akan mengerti secara komprehensif apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar dan asar. Struktur hadis secara formal. Yang ketiga, hadis atau struktur sanad dan makhorijnya. Kedudukan hadis dalam syariat Islam. Yang kelima, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang keenam, sejarah hadis yang meliputi prakodifikasi dan kodifikasi hadis. Yang ketujuh, bagaimana pengertian sejarah dan cabang-cabang ilmu hadis, pembagian hadis secara umum.
hadis sahih, syarat dan macam-macamnya. Hadis dhaif, syarat dan macam-macamnya. Hadis maudhu, pengertian faktor dan kriteria kepalsuannya. Pengertian objek, kajian lafaz-lafaz ilmu jahar wa ta'zil. Yang ke-13 adalah pengertian dan pengenalan tahrij hadis. Dan yang terakhir adalah ingkarus sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnya, kritik sanad dan hadis. Di antara pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas, saudara, tentunya dalam perkuliahan kita, apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran? Proses pembelajaran kita akan dilaksanakan di kelas daring dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan, UTS, ujian akhir semester. Semuanya itu nanti akan melalui daring. Bisa lewat Zoom, bisa lewat YouTube, WA, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Kondisional. Bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan itu? Dalam perkuliahan kita, dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan humanities learning. Saya akan menghargai sepenuhnya pengetahuan mahasiswa. Silahkan Anda bereksplorasi secara mendalam, secara akademik tentang hadis. Dalam strategi ini, pembelajaran juga menggunakan active learning, di mana mahasiswa harus berperan aktif dalam proses perkuliahan. Anda harus aktif. Silahkan Anda bereksplorasi tentang hadis. Saya akan menjadi sarana, saya akan menjadi fasilitator Anda dalam pembelajaran hadis. Yang terakhir, pendekatan kedua adalah pendekatan mukidi. Pembelajaran kita menyenangkan. Pembelajaran kita adalah unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan juga inspiratif. Baik saudara, dalam mata kuliah hadis ada beberapa tugas yang harus kita penuhi. Ada dua tugas. Yang pertama adalah tugas mandiri, dan yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas mandiri ini, tolong diperhatikan semua mahasiswa, itu adalah membaca buku atau membaca jurnal, baik itu online ataupun offline, yang relevan dengan ilmu hadis. Di mana tugas buku itu, yang Anda baca itu, Anda review. Baik itu dalam buku ataupun jurnal, Anda review. Dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Anda pilih salah satu, mau baca buku atau baca jurnal, Anda review. Gampang kan? Itu yang pertama. Tugas yang kedua adalah masih tugas mandiri. Perhatikan semuanya. Membuat makalah terkait hadis. Tuliskan satu hadis yang terkait dengan pendidikan. Terus Anda analisis asbabul wurudnya, maksud hadis itu, analisis hadisnya, hubungan hadis dengan pendidikan. Anda tuliskan itu. Itu semuanya nanti tugas dikerjakan secara individu atau mandiri. Makalah itu diketik spasi tunggal, minimal 5 halaman saja. Dikumpulkan sebagai tugas UTS. Dikumpulkan pada jadwal UTS. Silahkan. Jadi UTS-nya sudah Bapak sampaikan di depan. Anda tinggal mengeksplorasikan Anda untuk menjawab semuanya itu dalam tugas mandiri. Nanti ketika pada jadwal UTS, silahkan tugas itu Anda kirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Ini tugas mandiri, yang itu adalah UTS. Tugas kelompok, yang pertama adalah membuat makalah sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Makalah diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman, minimal 10 lembar. Dipresentasikan pertemuan ketiga, yaitu 2 kelompok sesuai dengan kebutuhan akademik. Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Nah, ini yang penting adalah sistematika penulisannya.
Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, inilah saudara, Bapak sudah membagi, yaitu adalah kelompok. Pembagian kelompok kelas KKI, yaitu adalah kelas internasional. Kelompok 1 adalah Irza Mutia Rahma sama Alia Hasanatul Ulia. Kelompok 2, Sela Liliana Tunggadewi dan Ahmad Hidayat. Kelompok 3, Putri Arlin Dasari sama Dian Silvia Waksiqoh. Kelompok 4, Muhammad Yogi Aksal Darmawan. Kelompok 5, Rima Nasrina Fajriani. Ini maaf, 1 orang saja cukup. Kelompok 6, Muhammad Zulfikar. Kelompok 7, Ike Loveni Nur Safitri. Kelompok 8, Siti Azizatun Nisyaul Khairi sama Putri Nahdia Nurmalia. Kelompok 9, Nazbuddin Zaki. Dan yang kelompok 10, Anida Khairunisa sama Septiana Triwidyarti. Ini adalah pembagian kelompok kelas KKI. Selanjutnya, pembagian kelompok kelas 1B. Tolong diperhatikan kelas 1B. Kelompok 1 adalah Ilham Afiq Syahmi, Noki Nur Astuti, dan Yuli. Kelompok 2, Fitriana, Eka Putri, dan Humairah. Kelompok 3, Desta, Diah, dan Zainul Hakim. Kelompok 4, Atta, Risa Ayu, dan Sundari. Kelompok 5, Awan, Fatia, Sekar, dan Doni Setiawan. Kelompok 6, Puja, Rushita, dan Anik. Kelompok 7, Vivi, Wahyu, dan Angelia. Kelompok 8, Setyawati, Wahyu Saputro, dan Meriska. Kelompok 9, Dwi Ratna, Ulfa, dan Ajeng. Sedangkan kelompok 10 adalah Aprilia, Laili, dan Aditomo. Ini adalah kelompok 1B. Selanjutnya, pembagian kelompok kelas 1A. Tolong diperhatikan kelas 1A. Yang pertama adalah kelompok 1, Siti Maisyah, Didi Ucok, dan Ervaliah. Kelompok 2, Yunita, Widwi, dan Umi. Kelompok 3, Valin, Wahyu, dan Puput. Kelompok 4, Amelia, Maulana, dan M. Rifki. Kelompok 5, Rizka, M. Zulfikar, sama Fajaria. Kelompok 6, Riris, Sikandia, dan Silviana. Kelompok 7, Syefa, Dewi, dan Aska. Kelompok 8, Aprodita, Subhan, dan Leni. 9, Yusuf, M. Burhanuddin, dan Ati Milati. Dan yang terakhir, kelompok 10, Nurul, M. Agung, sama Eva Stephanie. Ini adalah pembagian kelompok baik kelompok KKI, kelas 1A, dan kelas 1B. Perhatikan saudara, ini adalah judul makalah setiap kelompok. Tolong diperhatikan, baik KKI, 1A, dan 1B. Kelompok 1, pengertian ilmu hadis, hadis, sunnah, khobar, dan asar. Tolong Anda jelaskan secara komprehensif. Kelompok 2, hadis, strukturnya, sanad, dan mukharijnya. Kelompok 3, kedudukan hadis dalam syariat Islam dan fungsi hadis terhadap Quran. Kelompok 4, sejarah hadis yang meliputi prakodifikasi dan kodifikasi hadis. Kelompok 5, pengertian sejarah dan cabang-cabang ilmu hadis. Kelompok 6, hadis sahih, syarat dan macam-macamnya. Kelompok 7, hadis dhaif, syarat dan macam-macamnya. Kelompok 8, hadis maudhu, pengertian, faktor dan kriteria kepalsuannya. Kelompok 9, pengertian, objek kajian dan lafaz-lafaz ilmu, jahar wa ta'zil.
Dan yang 10 adalah pengertian pengenalan tahrij hadis, inkarus sunnah, sejarah dan bantahan terhadap kritik dan sanad hadis. Tolong diperhatikan, setiap kelompok ini adalah judul dari makalah yang sudah Bapak bagi di atas kelompok-kelompoknya. Ada persoalan dengan tugas, dapat menghubungi dosen ke nomor 081 8263748. Tugas atau informasi akademik dapat dilihat di blogspot My Ayah Nur, blogspot.co.id. Baik saudara, tentunya dalam perkuliahan kita ada bobot evaluasi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kehadiran 15%, keaktifan dalam perkuliahan kita 10%, makalah atau seminar kelas penugasan 20%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 30%. Silahkan itu adalah menjadi acuan bobot evaluasi yang akan kita lakukan dalam mata kuliah kita. Yang terakhir yang Bapak sampaikan adalah referensi. Referensi banyak sekali, referensi buku-buku hadis yang bisa kita baca. Kita bisa baca misalnya dari Mujab Mahali, Mutiara Hadis Qudsi, atau kita baca dari Maududi, Petunjuk untuk Juri Dakwah, atau kita baca misalnya dari Abdul Dahlan, Hadis Arba'in Nawawi, Imam Nawawi, Riyadus Shalihin, atau kita baca lagi kitab-kitab hadis induk dan nukilan misalnya dari Abu Dawud Sulaiman, kita baca misalnya Sunan Abu Dawud, atau kita baca misalnya Sunan An-Nasa'i, atau kita baca Sunan At-Tirmidzi, atau kita baca Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, dan kita baca lagi misalnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyadus Shalihin, ataupun kita baca misalnya lagi yang terkait dengan hadis-hadis, misalnya kitab syarah hadis yang berkaitan dengan judul kitab misalnya, atau syarah Al-Bukhari, Fathul Bari, atau syarah Muslim, Al-Minhaj, atau syarah Sunan Abu Dawud, Anul Ma'bud, atau syarah Riyad As-Shalihin, Dalil Al-Falihin, dan apapun misalnya kitab-kitab hadis syarah dan penunjang misalnya yang lain-lain, Abu Lubab Al-Husain, atau misalnya kita baca misalnya Ulumul Hadis, atau hadis atau buku-buku hadis yang relevan. Silahkan, Bapak tidak membatasi, silahkan buku-buku yang relevan, buku-buku yang masuk yang bisa kita baca untuk menunjang dalam konstruksi akademik kita, silahkan Anda baca. Bapak tidak akan membatasi buku-buku wajib ataupun buku-buku sunnah. Silahkan Anda baca yang terkait dengan buku-buku hadis. Baik saudara, yang terakhir yang Bapak sampaikan, apapun saya bisa jika saya mau. Itu adalah kata-kata motivasi yang harus kita terapkan dalam diri kita. Jangan Anda mengeluh, dan kesuksesan itu akan ada pada diri kita. Siapa tahu sukses itu akan datang ketika kita bersungguh-sungguh akan berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Terima kasih saudara. Ini kontrak perkuliahan hadis pada kesempatan kali ini. Tolong diperhatikan dan difahami secara komprehensif. Mudah-mudahan ini akan menjadi acuan perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Terima kasih, ini saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya, jaga kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan kesuksesan itu akan ada pada diri kita. Kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.